Arteta ungkap pesan Xabi Alonso di balik transfer Piero Hincapié ke Arsenal. Mikel Arteta pastikan Martin Odegaard harus menepi. Mikel Arteta tegaskan misi Arsenal musim ini. Masih tetap di puncak, Arsenal sukses kalahkan Fulham lewat set piece. Arteta berikan komentar terkait penalti dan cara hadapi low block. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arteta ungkap pesan Xabi Alonso di balik transfer Piero Hincapié ke Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa ia sempat meminta masukan dari Xabi Alonso sebelum klubnya merekrut Piero Hincapié pada bursa transfer musim panas lalu. Mikel Arteta sudah lama memantau Hincapié dan terkesan dengan gaya bermainnya, namun ia ingin mendapatkan pandangan langsung dari Xabi Alonso, mantan pelatih Leverkusen sekaligus teman dekatnya sejak masa muda. Ya, tentu saja saya berbicara dengan Alonso, kata Arteta. Dalam konferensi persnya, seseorang seperti dia yang saya kenal dengan baik, yang saya percayai dan telah melatih Hincapié selama beberapa tahun, tentu memberikan informasi yang sangat berharga. Menurut Arteta, Alonso memberikan penilaian yang sangat positif tentang bek asal Ekuador tersebut. Dia sangat memuji Hincapié dari berbagai sisi. Percakapan itu membantu saya mengonfirmasi apa yang saya lihat di lapangan serta memberi saya wawasan baru yang sebelumnya belum saya sadari, tambahnya. Mikel Arteta pastikan Martin Odegaard harus menepi. Gelandang andalan Arsenal Martin Odegaard dipastikan harus menepi selama beberapa pekan akibat cedera lutut. Kabar ini disampaikan langsung oleh manajer Mikel Arteta pada Jumat 17 Oktober 2025, jelang laga melawan Fulham akhir pekan ini. Dia akan absen beberapa pekan, ujar Arteta yang dilansir Antara dari laman resmi Arsenal. Belum ada tanggal pasti kapan dia bisa kembali, tapi perkembangannya cukup baik. Sangat disayangkan apa yang menimpanya, sambung dia. Kami harus melihat bagaimana proses pemulihannya nanti, terutama kondisi lututnya. Masih terlalu dini untuk memastikan kapan dia kembali, tutur dia. Arteta menilai kehadiran Odegaard tetap krusial untuk menjaga keseimbangan permainan tim. Kami belum bisa memainkannya sejak awal musim, sama seperti beberapa pemain lain. Tegas pelatih asal Spanyol itu. Kami butuh dia kembali karena kehadirannya membuat kami menjadi tim yang lebih baik, imbuh dia. Mikel Arteta tegaskan misi Arsenal musim ini. Mikel Arteta menegaskan bahwa seluruh elemen Arsenal berbagi tujuan, sama dengan pemilik klub Stan dan Josh Kroenke meraih trofi kompetisi besar. Pernyataan itu disampaikan menjelang laga tandang ke Craven Cottage lawan Fulham lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 pada Sabtu 18 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih asal Spanyol itu menekankan hubungan erat dengan keluarga pemilik sebagai fondasi penting untuk mewujudkan visi jangka panjang klub. Pesan utamanya sederhana dan tegas. Arsenal ada untuk menang. Dalam konferensi pers, Arteta menggambarkan adanya persamaan ambisi antara manajemen, pelatih, dan pemilik. Ia menyebut bahwa tujuan meraih trofi selalu menjadi fokus dalam setiap pembicaraan internal klub. Sangat penting karena kami memiliki visi yang sama, terutama ambisi mereka dan ambisinya sangat jelas, ujar Arteta. Kami di sini untuk menang, untuk memenangkan trofi-trofi besar. Setiap tanda dan setiap percakapan dengan mereka selalu mengarah ke hal itu. Arteta juga menyorot pengalaman Stan dan Josh Kroenke dalam dunia olahraga, yang dinilai memberi inspirasi bagi lingkungan Arsenal. Stan dan Josh memiliki pengalaman luar biasa di dunia olahraga. Mereka nyaris memenangkan segalanya, dan kami ingin membawa semangat itu ke Arsenal sekarang. Lanjutnya. Masih tetap di puncak, Arsenal sukses kalahkan Fulham lewat set piece. Arsenal berhasil membawa pulang 3 poin dari markas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris. Fulham versus Arsenal berlangsung di Craven Cottage, Sabtu 18 Oktober 2025 malam waktu Indonesia Barat. Tuan rumah bermain sangat baik di 10 menit awal.
Fulham menutup semua ruang bagi Arsenal dan melancarkan serangan balik. Arsenal sempat mencetak gol di menit ke-16 lewat Ricardo Calafiori. Gol itu dianulir karena lebih dulu dalam situasi offside. Sampai laga berjalan setengah jam, Arsenal kesulitan melepaskan percobaan. Fulham sangat rapat di kotak penalti ketika Arsenal menyerang. Victor Gyökeres mengancam Fulham di menit ke-36. Dia lepas dari posisi offside dan melepaskan tembakan keras, namun Berleno masih bisa menepis bola. Arsenal baru bisa mencetak gol di babak kedua yang tepatnya pada menit ke-58. Leandro Trossard menyambar bola di tiang jauh dari hasil sepak pojok. 1-0 Arsenal memimpin. Arsenal mendapatkan hadiah penalti setelah Bukayo Saka dilanggar Kevin pada menit ke-65. Wasit kemudian mencoba meninjau ulang lewat VAR dan mengubah keputusannya karena Kevin dianggap melakukan tackle bersih dengan menyasar bola. Fulham mulai banyak menekan Arsenal mendekati akhir laga. Namun Arsenal bisa mempertahankan keunggulan 1-0 sampai laga tuntas. Hasil ini memantapkan Arsenal di puncak klasemen. Pasukan Mikel Arteta memimpin dengan 19 poin dan Fulham ada di urutan ke-14 dengan 8 poin. Arteta berikan komentar terkait penalti dan cara hadapi low block. Arsenal memang sukses mendapatkan 3 poin dalam laga melawan Fulham tadi malam. Namun, Arsenal dari awal terlihat kesulitan untuk membobol gawang Fulham. Permainan bertahan yang dilakukan oleh Fulham sukses merepotkan Arsenal. Kami menciptakan begitu banyak bola mati. Anda harus mulai dari sana. Melawan blok-blok rendah seperti ini, kami punya kesempatan untuk menempatkan pemain yang kami inginkan di peran yang kami inginkan. Bola mati sangat disambut baik, ujar Arteta dikutip dari ID.Gunners.com. Arsenal sebenarnya sempat mendapatkan penalti saat Bukayo Saka dilanggar di kotak penalti Fulham. Namun setelah dicek VAR, penalti pun dibatalkan. Satu hal, apakah sudah jelas dan nyata? Jika butuh waktu selama itu, saya baru saja diberitahu bahwa itu bukan penalti. Jadi mereka membuat keputusan yang tepat. Saya hanya agak terkejut dengan lamanya proses tersebut, kata Arteta. Namun, Saka merasa harusnya The Gunners mendapatkan penalti. Bagi saya itu penalti. Saya tahu dia menyentuh bola, tapi saya merasakan kontak keras di lutut saya sebelum dia menyentuh bola. Bagi saya kontak apapun di kotak penalti seperti itu adalah penalti, ujar Saka. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!